Kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man yaqut. Amat besar dosa seseorang apabila ia menyia-nyiakan nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Di riwayat An-Nasa'i. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara selanjutnya. Mitra edisi, saatnya kita ikuti talkshow Inspirasi Bisnis. Interaktif di 0542 751 7466 atau SMS dan WA 0811 5445 895. Dengarkan juga talkshow ini di live streaming www.idzfm.net. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC di agenda hari ini di Selasa di 11 Juli 2020 di bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Kembali di IDC Inspirasi Bisnis, dan alhamdulillah pagi hari ini kami ajak mitra IDC untuk bersama-sama mengenal lebih dekat berkaitan dengan Jayata Music Therapist. Nah, ada apa di itu semua? Nanti ada ownernya yang hadir menemani kita di kesempatan IDC Inspirasi Bisnis pada pagi hari ini. Ada Mas Andik, begitu beliau ingin disapa gitu ya. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uli dan mitra IDC semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat Mas Andik ya? Alhamdulillah sehat. Kalau di rumah memang dipanggil siapa ini? Mas Andi saja. Mas Andi ya. Baik. Emang ngomong-ngomong, Mas Andi ini dari mana sih asalnya? Asalnya saya dari Lumajang, Jawa Timur. Oh, Lumajang, Jawa Timur ya. Baik. Ini hobinya suka apa ini, Mas Andi dari kecil? Hobinya suka olahraga. Olahraga. Olahraga apa? Berkuda, berenang, atau basket? Olahraga bela diri. Bela diri ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi bela diri apa ini bisa ya, Mas Andi ya? Sering ganti-ganti sih. Sering ganti-ganti ya. Iya, Mas Uli. Ini kungfu enggak ya? Ini terakhir ini baru belajar kungfu ini. Oh, baru belajar kungfu. Baik ya. Berarti ada gurunya ya, Mas Andi ya? Ada gurunya. Baik. Tapi kita tidak bicara tentang kungfu di sini. Kita akan bicara tentang Jayata Music Therapist. Begitu ya nyebutnya ya? Jayata Home Therapy lebih tepatnya. Oh, Jayata Home Therapy. Therapy. Jadi rumah terapi Jayata Balikpapan. Rumah terapi Jayata Balikpapan. Jayata Home Therapy gitu ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, Jayata Home Therapy kenapa mengambil kata Jayata? Jayata itu sebenarnya dari kata apa sih? Pengen tahu. Baik, Jayata itu sendiri diambil dari nama saya sendiri. Nama panjang saya itu Andi Dwi Jaya. Ya. Di akhirnya kan ada Jaya. Nah, ditambahin ta itu artinya tangan. Jadi Karena tangannya Mas Andik ya. Betul. Karena terapi di Jayata murni menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat apapun. Jadi seperti mengambil dari kata nama terakhir ya, Jaya, kemudian ada tangan yang berarti ya. Jadi ditambah saja ya. Betul, Jayata Home Therapy. Baik ya. Nah, ngomong-ngomong kalau untuk Jayata Home Therapy sendiri ini berdiri pada tahun berapa ini, Mas Andik ya? Pertama kali berdiri sejak September 2019. September 2019 ya. Diawali dengan terapi keliling ke rumah-rumah, masih belum panggilan tempat, begitu ya. Gitu. Oh iya, masih panggilan gitu ya, masih menerima. Namanya masih cowok panggilannya. Iya. Terapi panggilan begitu. Sempat kita sebut Jet Li waktu itu, Mas. Oh, Jet Li. Apa? Pijet keliling waktu itu. Jadi menerima pijet bekam keliling saat itu. Jet Li ya. Selama 3 bulan kurang lebih. Alhamdulillah respon masyarakat Balikpapan cukup bagus sekali dan antusiasmenya tinggi sekali gitu. Baik. Jadi kami berencana waktu itu ingin buka rumah terapi dan alhamdulillah sampai sekarang Masya Allah beri kemudahan dan akhirnya ya, berdirilah Jayata Home Therapy. Jayata Home Therapy. Tapi ngomong-ngomong Mas Andik ini kan kalau basic pendidikannya kan seorang perawat begitu ya, tadi ya sempat ngomongnya. Kok beralih ke sini kenapa itu Mas Andik? Emang ada panggilan apa gitu? Sebenarnya sejak kuliah dulu saya sudah belajar tentang berbagai metode terapi. Cuman tidak dipraktekkan. Yang dipraktekkan hanya ilmu medisnya, kerja di rumah sakit gitu.
Sempat berapa lama kerja di rumah sakit? Mulai 2008 sampai 2014. Setelah itu tetap jadi medik selama 6 tahun sampai 2020. Dan di awal Maret full langsung di rumah terapi saja, tidak menggeluti dunia medis lagi. Baik, tapi secara kalau medis secara ini juga udah paham sekali ya, familiar sekali ya. Alhamdulillah, udah lama pengalaman di sana. Baik, itu perkenalan kita dengan Mas Andik ya, seorang terapis ya, dan memang kalau melihat tadi berdiri pada tahun 2019 ya Mas Andik ya. Iya. Nah, untuk alamat sendiri di mana nih Mas Andik untuk Jayata Home Therapy? Ya, alamatnya di Jalan Patimura nomor 41, Perumahan Sosial Batu Ampar. Perumahan Sosial Batu Ampar ya. Iya. Ini kalau saya melihat Jayata ini kan ada tangan gitu ya. Iya, ini tangannya Mas Andik ini. Seolah-olah ya. Baik. Betul, Nah, kemudian berkaitan dengan ilmu-ilmu pelatihan apa saja yang sudah diikuti oleh Mas Andi ini sampai membuat Jayata Home Therapy ini? Ya, memang sejak 2007 saya mengenal ilmu terapi. Jadi ini akan saya bacakan ya beberapa yang sudah saya pelajari gitu. Mulai dari pengobatan air zaman Al-Kasau atau Pas Al-Kasau, kemudian Perpatri. Perpatri itu ilmu bagaimana menerapi patah tulang atau sambung tulang, urat dan sendi. Jadi kalau kita jatuh misalnya, kemudian ada patah sendi keseleo, sendi gitu, atau uratnya patah atau tulang ketarik gitu sebenarnya, itu bisa diterapi. Kalau masih patah tulang sebenarnya saya sudah punya ilmunya, cuman masih terkait sarana dan prasarana dan SDM-nya yang masih belum cukup memadai. Dan Perpatri ini sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Pusat. Jadi sudah bermitra dengan Kementerian Kesehatan Pusat, meskipun judulnya embel-embelnya patah tulang yang sangat ngeri gitu, tapi ini sudah resmi itu Mas Uli. Kemudian saya belajar juga Thailand Massage waktu itu. Kemudian sempat belajar di HPA namanya Intibah waktu tahun 2007, mungkin ada teman-teman pendengar mitra edisi yang sama. Kemudian belajar pijit tradisional. Ini yang menarik, pijit tradisional Jawa itu saya sempat ke beberapa tukang pijat ya, yang memang mereka tidak punya silabus, tidak punya teori gitu kan, hanya mengandalkan ini loh untuk insting ini, saja ini loh gini gitu, hanya seperti itu. Sehingga saya pelajari semua sampai ke pijat dewasa dan bayi, sehingga saya berhasil meramu beberapa ilmu pijat dan itu mengkerucut jadi ciri khas sendiri kami di Jayata ya. Nanti akan kami namakan Jayata Massage Terapi yang tadi Mas Uli sebutkan. Nah itu nanti akan kami kembangkan ke depan. Kemudian pernah belajar jadi pijit juga memijit juga ada ya, di betul. di Jayata Home Therapy ya. Kemudian pernah belajar refleksiologi kuno. Dulu orang-orang jadi guru saya itu sempat belajar di Prof Hembing dulu. Jadi orangnya udah tua gitu. Kemudian pernah belajar di Persatuan Bekam Indonesia, PBI. Jadi PBI, belajar bekam resmi di Persatuan Bekam Indonesia. Kemudian sempat belajar kiropraksi atau kiropraktik namanya. Dan berbagai bekam lah, ada bekam api dan lain-lain. Seperti itu yang kami kuasai. Selain ilmu-ilmu pelatihan medis yang sangat banyak. Baik. Dengan pengalaman yang jadi perawat yang sudah 10 tahun lebih, Mas Uli. Iya. Nah kalau di Jayata Home Therapy sendiri memang ada beberapa terapis ya, Mas Andi betul. ya. Kami sudah menyediakan. Kalau untuk terapis, maksudnya untuk adakah ikhwannya, adakah akhwatnya begitu? Iya, lengkap Mas Uli. Jadi lengkap, ya? Kami sudah menyediakan terapis-terapis yang sudah kami latih sebelumnya. Sudah menyediakan ada 5 totalnya. 2 terapis ikhwan, yang 3 terapis akhwat. Jadi bisa ini datang ke sana atau bisa dipanggil juga ini Mas Andi? Kalau untuk akhwatnya misalnya? Sementara ini kita fokuskan untuk datang ke sana, karena ke rumah. kami sekarang alhamdulillah jadwalnya ada terus. Jadi sore itu memang terapis kami saya suruh istirahat dulu di rumah gitu, dan fokus di rumah terapi pagi harinya. Mungkin kalau nanti SDM-nya bertambah, mungkin kami bisa untuk menerima panggilan. Baik. Sekarang masih belum fokus fokus di rumah terapi. Baik. Nah kemudian berkaitan dengan layanan terapi di Jayata Home Therapy sendiri, ini apa saja nih layanannya? Tadi sebutkan juga ada sampai pijit-pijit ya, bayi juga bisa dipijit ya. Pijit bayi tradisional, jadi beda. Baik, betul. Jadi layanan di Jayata, jadi yang pertama memang yang paling ramai ini adalah pengobatan penyakit. Hampir beberapa atau hampir semua penyakit
asal psikisnya bagus ya. Dalam tanda kutip bukan yang orang gila gitu. Insya Allah dengan penyakit apapun bisa kita bantu ikhtiarnya. Dengan hanya metode tangan kosong tadi. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Ya. Kemudian pijat. Kami punya layanan pijat relaksasi. Pijat enak-enak lah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini anak-anak usia berapa ini Mas Andik? Mulai dari 1 bulan sampai tak terbatas. 1 bulan sampai terbatas. Jadi mulai bayi sampai bapak-bapak atau ibu-ibu itu bisa. Ibu-ibu juga ada ya, bapak-bapak juga ada ya. Ada lengkap. Baik. Terus kemudian pijat bayi yang tadi disebutkan Mas Uli ya, pijat bayi tradisional. Kami mengusung tema tradisional karena teorinya beda yang kami pelajari di perawat waktu misalnya bidan itu ada pijat bayi. Masa ternyata di dunia tradisional beda. Kemudian bedanya di mana itu Mas Andi? Tekniknya Mas. Oh, tekniknya ya, soal teknik ya. Tekniknya berbeda. Kemudian bekam sunah standar PBI, kami mengusung bekam sunah steril karena alat-alat kami sudah terstandarisasi melalui proses sterilan yang cukup ketat. Mengusung tema saya seorang medis gitu, jadi kehati-hatian kepada alat-alat bekam kita sangat memperhatikan. Baik. Itu alat bekam yang dipakai bisa di apa? Dicuci atau di gimana itu Mas Andi supaya dia tetap higienis, tetap aman gitu. Oke, ini saya jelaskan di tempat terapi kami supaya ini manfaatnya juga bisa diterima gitu atau bisa dicontoh oleh para terapis-terapis bekam yang lain. Jadi setelah kita membekam ya, setelah kita membekam gelas yang sudah bekas ada darahnya itu yang sudah misalnya udah kita lap kan masih ada sisa, itu langsung harus kita semprot dengan larutan H2O2 namanya Mas Uli. Baik. Perhidrol itu bisa dibeli di toko obat atau toko di apotek terdekat. Kemudian setelah itu kita rendam pakai larutan safflon dan klorin. Setelah kita rendam kita cuci pakai sabun, dikeringkan. Kemudian disemprot pakai alkohol 95%. Setelah alkohol 95% baru masuk ke sterilisator, memakai ozon. Baik. Baru kita ke pasien selanjutnya. Jadi seperti memang itu. Alat itu tidak hanya sekedar dibersihin begitu ya, tapi dia banyak proses yang dilalui. Betul. Ya. Karena darah itu tempat penularan penyakit yang paling besar melalui darah. Kita harus memperhatikan sampai sejauh itu karena kita mainannya darah. Berdarah-darah gitu. Betul. Tapi tetap higienis ya, artinya memang untuk memakai gelas yang bekas bekam itu memang tahapannya luar biasa banyak ya. Betul ya. Itu harus lanjut ini Mas Andi ya. Kemudian ini ada yang cukup menarik ini. Kita menyediakan terapi vitalitas laki-laki dan perempuan Mas Uli. Terapi vitalitas untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau ada terapi nggak yang untuk misalnya sudah 5 tahun nih nggak punya itu keturunan, ini gimana? Termasuk gitu terapi juga. Vitalitas ya, sebenarnya terapi vitalitas dan kesuburan itu satu metode. Cuma ada tambahan-tambahan sedikit saja, hampir sama. Tapi efeknya misalnya terapi vitalitas nanti efeknya kesuburannya baik, efek sampingnya gitu. Baik. Atau terapi Pak saya mau terapi kesuburan. Oh ya Bu, nanti ini efek sampingnya vitalitasnya kan baik. Ini kalau terapis begitu tuh Mas Andi, apakah memang wajib suami istri berdua atau memang suaminya saja atau istrinya saja begitu? Memang dianjurkan? Sebaiknya suami istri berdua. Tetapi kalau sudah pernah memeriksakan laboratorium mengenai fungsi-fungsi kesuburannya, mana yang lemah, itu lebih diintensifkan. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kalau yang suami istri tidak tahu, mereka berdua tidak tahu yang mana yang ada gangguan, memang seharusnya berdua harus terapi. Begitu Mas Uli. Luar biasa ya. Jadi banyak sekali ya layanan terapis di Jaya Home Therapy ya. Apalagi nih Mas Andi? Pengen tahu banget. Produk kami juga mulai ini menyediakan beberapa produk madu aja sih. Tapi untuk terapinya itu aja Mas Uli. Baik. Madu tadi buat apa ini? Kami masih memproduksi produksi sendiri yang khas di Jaya itu madu fermentasi bawang putih tunggal. Madu fermentasi bawang putih tunggal. Bawang putihnya itu kita rendam di dalam madu dengan cara difermentasi dengan beberapa hari gitu kita tutup. Dan bawang putih tunggal itu salah satu pilihan herbal untuk para pasien yang
terapi di tempat kami. Selain ada produk-produk yang lain gitu. Ini fungsinya apa? Apakah memang jadi imun yang baik ini untuk tubuh gimana ini Mas? Ya, Mas ini Andi? perpaduannya sangat bagus ya antara madu yang kaya akan vitamin, mineral dan sudah terkenal keampuhannya terhadap pengobatan penyakit dengan bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal. Maksudnya bawang putih tunggal itu gimana? Belum tergambar ini. Bawang putihnya itu enggak kan kalau bawang putih biasa terdiri dari beberapa bawang. Betul, banyak ya, bisa betul. dipecah gitu ya. Bawang putih tunggal cuma satu aja Mas Uli. Jadi emang khusus dia. Kalau bahasa Jawanya bawang lanang namanya itu. Bawang lanang ya. Iya. Itu termasuk ini beli bawang lanang ini di mana? Ya, emang ada. Balikpapan terkenal mahal banget. Oh begitu. Di sini mahal banget bawang putih. Kami harus mendatangkan dari Jawa. Oh, datangkan dari Jawa ya. Baik. Seperti itu. Jadi kalau bawang putih terkenal herbal panas. Herbal panas kalau masuk ke dalam tubuh efeknya adalah melancarkan peredaran darah. Ya. Jadi kalau misal disatukan, difermentasikan di dalam madu itu efeknya masya Allah. Imunnya meningkat, peredaran darahnya bagus dan apalagi sudah diterapi, sarafnya dibenerin gitu. Dengan izin Allah bisa mengurangi beberapa keluhan yang ada. Seperti itu. Ya. Baik, Mitra Edisi tadi sudah kita kenalan ya dengan Mas Andik ya, owner dari Jayata Music, owner dari Jayata Home Therapy. Banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau miliki dan juga kuasai, dan juga banyak sekali kursus yang dilakukan, dan layanan terapis di Jayata tadi sudah juga disampaikan ya. Selain ada bekam juga ya? Iya, ada bekam juga. Kalau bekam ini idealnya berapa lama sih kalau orang mau bekam? Saya pengen capek mau bekam atau gimana? Memang ada aturannya Mas Andi atau gimana? Bekam sebaiknya jangan nunggu sakit Mas Ali. Begitu bisa ya? sebulan sekali. Sebulan sekali itu yang ideal ya? Iya, ideal. Bekam sendiri itu sangat efektif untuk menormalkan kimia darah. Kimia darah kalau kita misalnya cek laboratorium itu pasti ada cek darah lengkap, satunya kimia darah. Kimia darah itu kalau kita baca di hasil lab itu terdiri dari glukosa puasa, kolesterol total, SGOT, SGPT, fungsi hati, fungsi ginjal dan lain-lain. Dan bekam itu sangat efektif untuk membantu menormalkan kimia darah dengan cara mengeluarkan darah kotor yang ada di perifer atau darah tepi. Itu sangat-sangat efektif di situ Mas Uli. Baik, untuk meyakinkan orang mau dibekam itu kan kadang-kadang saya nggak mau dibekam, takut lihat darah dan sebagainya. Mas Andi gimana? Nah itu namanya perlu BHSP namanya itu Mas Uli. Bina hubungan saling percaya. Oh begitu. Jadi seorang terapis itu tidak ujuk-ujuk langsung terapi gitu, tapi harus bisa menjelaskan apa yang akan lakukan kepada pasien. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, hampir setiap pasien yang akan saya terapi saya akan menjelaskan dulu metodenya seperti apa, nanti prosesnya seperti apa gitu, nanti biar pasien itu tidak merasa takut, tidak merasa cemas, sudah hatinya sudah menerima, sudah lapang, tersugesti bahwa ini bismillah saya sudah niat untuk berobat gitu, baru masuk ruang terapi. Baik, begitu ya. Kita jadi ada edukasi dulu, ada pemahaman atau informasi yang diterima oleh pasien ya. Betul, sehingga mereka yakin ya bahwa apa yang dia dapat dengan bekam ini insya Allah bermanfaat buat dia. Nah, Mitra Edisi kalau ada keluhan penyakit apa saja yang bisa ditangani di Jaya Home Therapy, nanti kita akan tanyakan ke Mas Andik ya, owner dari Jayata Home Therapy. Kita break dulu nih Mas Andi ya. Selepas jeda kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Mas Andik, owner dari Jayata Home Therapy selepas yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. SMP Islam Istiqomah Balikpapan membuka pendaftaran siswa-siswi baru melalui jalur online maupun offline. Nah, untuk program unggulan di sekolah kami ada Islamic Studies loh, yaitu Bahasa Arab, Tahfiz 3 Juz, Muhadharah, Tahsin, dan hafalan hadis. Serta ada juga beberapa ekskul menarik lainnya seperti jurnalistik, basket, kewirausahaan, English Club, dan masih banyak lagi. Untuk info lebih lanjut, bisa datang langsung ke SMP Islam Istiqomah di alamat Jalan Sport nomor 1, Komplek Masjid Istiqomah, Lapangan Merdeka, Kecamatan Balikpapan Kota. Atau bisa hubungi Ustadz Yanto di nomor 0822 4265 4078 dan Ustazah Sarah di nomor
0813 5013 6844. Yuk gabung di SMP Islam Istiqomah, kami tunggu ya. See you. Nahnu nantazir ila liqa fil madrasatil mutawassitatil islamiyah Istiqomah Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Istiqomah Balikpapan mengajak ayah bunda sekalian untuk bergabung bersama kami dengan mendaftarkan putra-putri Anda di SDIT Istiqomah Balikpapan. SDIT Istiqomah Balikpapan yang beralamat di Jalan Sport nomor 1, Komplek Masjid Istiqomah Pertamina Balikpapan, merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan Istiqomah Balikpapan (YIB), menerapkan kurikulum nasional dan diperkaya dengan kurikulum keislaman seperti Tahfiz 3 Juz, Arabic Learning, dan Islamic Study. SDIT Istiqomah Balikpapan yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler baik akademik maupun non-akademik seperti Maths Club, Science Club, English Club, Arabic Club, futsal, renang, panahan, robotik, dan lain-lain. Seluruh ruangan dilengkapi dengan audio, CCTV, dan proyektor, serta Masjid Istiqomah Pertamina Balikpapan sebagai pusat peribadatan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda. Pendaftaran gelombang kedua tanggal 2 Juni hingga tanggal 31 Agustus 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ustadz Yanto di nomor 0822 4265 4078 atau Ustazah Sarah di nomor 0813 4737 1713. SDIT Istiqomah Balikpapan mencetak generasi Qur'ani yang amanah dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang sedang mencari rumah di gerbang ibu kota baru Balikpapan, kini telah hadir Klaster Nabawi 5 Batakan Hills Balikpapan, perumahan mewah syariah yang pertama di Balikpapan, yang dapat Anda miliki secara halal tanpa riba. Dilengkapi dengan masjid, kajian keislaman, dan security 24 jam. Waktu normal hanya 3 menit ke Stadion Persiba Batakan, 5 menit ke pintu tol Balikpapan Samarinda, 15 menit ke Bandara Internasional Sepinggan, dan beberapa kawasan wisata pantai non-eksotik. Pesan sekarang, sebelum kehabisan. Unit terbatas. Segera hubungi kami di nomor 0542 870 3811 atau WA di 0811 540 3811. Developed by Syahdina Land Group. Sukses bersama umat. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an ini pula. Hadis riwayat Muslim. Tradisi Anda masih mendengarkan Talkshow Inspirasi Bisnis. Interaktif di 0542 751 7466 atau SMS dan WA di 0811 5445 895. Dengarkan juga Talkshow ini di live streaming.www.idcfm.net. Baik, alhamdulillahirabbil mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di IDC Inspirasi Bisnis. Bincang-bincang kita bersama Mas Andik, owner dari Jayata Home Therapy ya. Apa saja layanan terapi tadi sudah disebutkan ya. Salah satunya adalah ada bekam juga, ada pijit juga ya. Ya, ada pijitnya buat anak bayi juga ada ya. Anak bayi juga ada. Jadi lengkap maksudnya. Lengkap ya, dan kemudian juga ada yang diperuntukkan buat ibu-ibu atau bapak-bapak ya yang mau sehat dengan bekam atau apa tadi yang kesuburan ya. Kesuburan dan terapi untuk penyakit. Terapi untuk penyakit. Nah, kalau bicara tentang penyakit kan sudah banyak penyakit ini Mas Andi. Ini mungkin ada keluhan-keluhan atau penyakit apa saja sih yang ditangani di Jayata Home Therapy? Kalau punya Mas Andi, saya penyakitnya pusing-pusing ya, apalagi kalau di akhir bulan sukanya pusing banget. Ya, ini
Apa nih keluhannya nih? Keluhan apa saja, kemudian penyakit apa saja yang ditangani? Baik. Penyakit yang ditangani di Jayata Home Therapy diantaranya adalah stroke atau pasca stroke ya. Jadi para pasien stroke, kemudian ke benjolan atau kanker payudara atau benjolan kelenjar yang ada di dalam tubuh. Baik. Ya. Kemudian penyakit saraf kejepit itu yang paling sering terjadi, yang datang di tempat kami yang paling banyak adalah saraf kejepit. Saraf kejepit ya. Kemudian keseleo atau nyeri persendian, ya, misalnya ada cedera-cedera olahraga seperti itu. Kemudian keluhan jantung, asma, lambung, ya seperti GERD gitu kan, atau MAH. Ya. Kemudian keluhan kepala sampai ke migrain, vertigo gitu. Intinya hampir ke semua penyakit itu kita punya metodenya untuk terapi. Jadi semua penyakit ya ada metodenya untuk terapi ya. Nah kalau untuk terapi ini memang ada tingkatannya atau kelanjutannya, bukan sekali pertemuan saja Mas Andik, tapi ada beberapa begitu untuk satu penyakit misalnya stroke gitu ya. Itu tergantung dari keparahan penyakit. Jadi saya harus bertemu dulu dengan pasiennya. Bincang-bincang dulu ya. Bincang-bincang dulu, meriksa keadaan penyakitnya seperti apa. Terkadang hanya butuh satu kali sudah cukup. Sudah gitu. cukup ya. Apakah ada obat yang dikasih atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Jadi murni menggunakan tangan kosong. Kalaupun ada herbal itu sekedar saran. Sekedar saran aja dan tidak wajib. Yang wajibnya itu pada saat menterapi itu saja. Bentuk terapi kayak apa sih Mas? Nanti jadi pengen jadi penasaran. Betul. Ini saya jelaskan secara general gitu ya. Terapi dengan tangan kosong itu. Untuk pengobatan penyakit itu kita menggunakan kombinasi atau metode pembetulan tulang belakang dengan pijitan saraf. Pembetulan tulang belakang dengan pijitan saraf ya. Ini akan saya jelaskan kenapa seperti itu bisa ke arah penyakit ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa di struktur tulang belakang manusia, mulai dari kepala sampai tulang ekor, di situ tempatnya susunan saraf pusat manusia. Apabila struktur tulang belakangnya dibetulin, insya Allah saraf yang di situ ikut benar. Artinya saraf yang di struktur tulang belakang manusia atau susunan saraf pusat manusia itu yang berefek ke semua organ yang ada di tubuh kita, itu dengan izin Allah ikut baik. Sampai ke kemarin beberapa waktu yang lalu saya dapat kasus gagal ginjal. Gagal ginjal itu asal masih belum dicuci darah atau dipasang alat ya untuk menggabungkan arteri dan vena. Itu progresnya sangat bagus sekali. Sampai sekarang beliaunya sudah tekanan darahnya jauh turun. Sebelumnya itu sudah hampir 300 itu Mas Uli. Pokoknya penyakit-penyakit yang memang intinya hampir semua penyakit memang saya sendiri awalnya itu merinding sebenarnya punya teknik seperti ini. Tapi selama berkurunnya waktu memang Mas Aul ini sangat efektif. Dan saya berani buka layanan pengobatan penyakit setelah saya kenal yang namanya metode terapi pas Al-Kasau. Sebelum saya mengenal metode terapi pas Al-Kasau atau pengobatan akhir zaman, saya masih berkutik di saraf kejepit, di nyeri-nyeri aja, di nyeri-nyeri sendi gitu, bekam gitu aja. Tapi berani ke pengobatan penyakit saya setelah saya mempelajari terapi yang namanya pengobatan akhir zaman Al-Kasau. Di situ pikiran kami terbuka bahwa dengan pembetulan tulang belakang, dengan tekniknya pas Al-Kasau, alhamdulillah dengan izin Allah, beberapa keluhan penyakit yang sebenarnya di medis juga susah juga diusahakan gitu, kita bisa membantunya. Jadi sebagai alternatif selain medis kita bisa membantu. Seperti itu Mas Uli. Jadi terapis tulang belakang ya? Iya betul. Sangat membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang bawaan gitu ya? Betul. Jadi penyakit-penyakit ya yang saya jelaskan tadi, penyakit-penyakit kronis gitu seperti itu. Baik, soal usia tidak tergantung ya Mas Andi ya? Tidak tergantung. Cuman ada beberapa faktor yang mempersulit terapi itu biasanya kalau sudah dioperasi. Kalau sudah dioperasi atau di kemoterapi itu progresnya lebih susah. Lebih susah ya. Misalnya kalau punya kanker payudara, kalau sudah di kemo agak susah juga ya. Sudah dioperasi itu lebih susah progresnya daripada yang belum. Ya.
Baik, Mas Andi ada pertanyaan titipan ya. Bagaimana sebaiknya menjadi terapis yang modern ya, tidak terkesan kuno. Ini mungkin ya apa namanya? Bagaimana sebaiknya menjadi terapis yang modern? Maksudnya bagaimana ini, Mas Andi? Mungkin bisa ditangkap nggak? Baik. Yang pertama harus belajar. Beberapa kelemahan para terapis itu hanya mengandalkan beberapa ilmu saja tanpa terus mengupgrade ilmunya. Baik, terus belajar mengupgrade. Saya sendiri ilmu sampai ya. Sekarang saya adalah seorang pelajar. Saya seorang yang masih ingin berlatih. Kalau masih ada guru yang bisa menularkan ilmunya, saya akan belajar. Sama. Jadi jangan berhenti belajar. Buku banyak disediakan tentang metode-metode terapi. Kemudian niat dari seorang terapis sendiri untuk merubah dirinya supaya diterima di kalangan modernisasi seperti sekarang. Betul. Jadi mulai dari penampilannya, ruangannya itu semua ditata. Metodenya seperti bekam tadi itu yang saya jelaskan tadi. Intinya hampir semua yang dipersiapkan itu jangan sampai ketinggalan zaman. Meskipun teknik yang kita pakai tetap teknik tradisional. Baik. Karena itu yang kita anggap paling efektif. Di mana kita mengambil pelajaran kakek nenek kita dulu di mana zaman belum ada rumah sakit, belum ada obat, tapi mereka bisa mengobati berbagai penyakit dengan cara tangan kosong. Kalau ingat dulu kita masih kecil, kita kalau sakit pasti dibawa kemana? Pasti dibawa tukang pijat. Mau sakit apapun kita waktu kecil sama orang tua kita, ayo kita pijatkan di sana, bukan dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata ilmu itu kalau dikembangkan, masya Allah, benar-benar memang sangat bermanfaat untuk menambah kesehatan kita atau mengobati berbagai penyakit. Tinggal mempelajari saja, Mas Uli. Yang perlu kerja keras di situ. Baik, jadi untuk menjadi seorang terapis yang modern tetap terus mengupgrade ilmunya begitu betul. Ya. Karena memang dia nggak boleh tertinggal ya, walaupun mungkin hal-hal yang sangat tradisional juga dipegang begitu ya. Betul. Namun secara penampilan, secara dia bisa mengimbangi karena ada ilmunya yang terus terupgrade gitu ya, Mas Andik ya. Baik. Jadi kalau untuk mitra edisi yang mempunyai keluhan ya, penyakit dan sebagainya, bisa datang ke Jaya Home Therapy. Nah, kalau kan sekarang banyak virus ini, Mas Andi. Betul. Ini Mas Andi kalau sarannya untuk virus-virus ini diapain ini? Ini apakah memperkuat imun tubuh? Ya, kalau misalnya zaman-zaman sekarang yang utama kalau virus itu yang bisa melawan hanya satu, imunitas tubuh kita aja. Imunitas tubuh ya. Sebenarnya virus itu sudah lama sudah ada di dunia ini. Betul. Jadi setangguh apapun virus, kalau dia tidak punya tempat di tubuh kita, dia tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau tubuh kita sudah menyediakan tempat, imunitas kita turun dan badan kita cenderung dingin atau lembab, dan pokoknya banyak lah, jarang olahraga dan lain-lain, banyak lah gaya hidup yang asal-asalan. Sekarang ya kita sendiri yang menyediakan tempat buat mereka. Sebenarnya seperti itu sih kalau ilmu tentang virus itu. Sebenarnya diri kita sendiri yang bisa dengan perkuat imunitas itu. Baik. Mas Andi kalau suka dengan yang dingin-dingin, maksudnya minum es, minum yang pokoknya yang dingin-dingin serba dingin ya. Apa juga ini mempunyai efek yang tidak baik dalam kondisi sekarang ini ya? Ya, semua itu kalau dilakukan tanpa berlebihan itu boleh-boleh saja. Boleh ya. Sekedar kepingin gitu boleh. Jangan sampai kita melarang, jangan sama sekali gitu. Malah psikisnya yang kena. Betul. Nah, malah jadi sembunyi-sembunyi nanti ya. Betul. Jadi boleh tapi tidak boleh berlebihan. Hampir semua makanan itu semuanya intinya boleh tapi tidak boleh berlebihan. Baik, intinya gitu ya, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Makan secukupnya saja. Dan imbangi dengan olahraga dan perkuat rohaninya dengan perbanyak ibadah. Baik. Jadi hatinya kuat. Tidak berlebihan, kemudian banyak ibadah ya. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong sudah berapa pasien yang sudah berobat ini sejak berdirinya Jayata Home Therapy ini di Balikpapan ya? Alhamdulillah kami dipercaya oleh masyarakat Balikpapan. Antusiasmenya Masya Allah lumayan besar. Mulai dari pertama buka sampai sekarang udah lebih dari 1.000 pasien. 1.000 pasien ya. Jadi kami sudah ada recordnya. Jadi kalau ada pasien kita record seperti itu. Baik, untuk pasien penyakit ini, penyakit A, B, dan C gitu ya ada ya. Sehingga metodenya tetap terus berkembang ya. Betul, kami terus belajar. Baik. Jadi
seperti itulah, dan alhamdulillah banyak manfaat yang diterima dengan izin Allah. Intinya kalau misalnya ini yang paling banyak Mas Sulit, pertanyaan dari para pasien, Mas penyakit A ini bisa disembuhkan enggak? Pasti gitu. Baik. Pengennya sih cepat sembuh begitu iya, ya. Betul, pasti pertanyaan seperti itu. Jangan sampai para terapis ini terjebak dengan pertanyaan seperti itu. Meskipun sudah banyak yang sembuh dengan wasilahnya, ataupun sudah punya teknik yang sangat bagus, tapi kalau sudah ada pertanyaan yang seperti itu, Mas, penyakit saya ini bisa disembuhkan enggak? Itu salah satu agenda terapis kita tetap bahwa semua yang terjadi pada pasien ataupun semua yang efek-efek kesembuhan yang ada pada pasien itu semua hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang seperti itu, jawaban saya seperti ini, mungkin bisa ditiru. Kami hanya memiliki teknik terapinya kepada penyakit Bapak atau Ibu. Selebihnya kita sama-sama berdoa supaya Allah memberikan kesembuhan terhadap penyakit Bapak atau Ibu. Jawabannya seperti itu. Baik. Jadi lebih menenangkan hati daripada wah ini bisa disembuhkan di tempat saya, ini bisa. Kalau nggak bisa malah ternyata hasilnya kebalikannya. Udah, tadi katanya sembuh ternyata tidak. Nah pasti seperti itu, karena hal-hal yang sepele seperti itu jarang diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jadi itu memang pertanyaan yang menjebak, yang sebenarnya kita ingin menjawabnya secara cepat begitu ya Mas Andik ya, sehingga terperangkaplah kita ya. Padahal dengan metode terapis ini kita ikhtiarnya tetap ya. Tetap hasilnya tetap Allah diserahkan pada Allah ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini menjadi wasilah untuk sembuh begitu ya. Seperti itu Mas Uli. Baik. Memang penyakit itu ada obatnya ya. Kalau kita mengetahui bagaimana wasilah untuk nyampe ke penyakit tersebut, kemudian dengan obat ini begitu ya. Betul Mas Uli. Baik, kemudian apalagi nih yang menarik ini di Jayata Home Therapy ini Mas? Mas Andika. Ini yang paling menarik ini. Udah setahun berjalan, alhamdulillah antusiasmenya masyarakat bagus. Ada beberapa masyarakat kepingin belajar juga Mas Uli. Jadi dan ini salah satu tujuan saya, supaya pengobatan tradisional kearifan lokal Indonesia, khususnya ilmu pijat nantinya, saya ingin mengerucutkan ke ilmu pijat. Ya, saya ingin generasi muda sekarang mau mempelajarinya. Kalau nggak seperti itu ini akan punah. Bisa dilihat sendiri di sekitar kita, tukang-tukang pijatnya pasti orang tua semua. Generasi-generasi muda yang sudah pinter-pinter harusnya lebih menggali itu namanya ilmu pijat seperti apa. Nah, rencana ke depan kami sudah mempunyai satu metode yang hasil dari gabungan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari dan temuan-temuan sendiri dari ribuan pasien seperti itu, sehingga nanti yang akan saya namakan namanya Jayata Massage Therapy atau pijat terapi Jayata. Ya. Itu yang akan kami buka trainingnya. Insya Allah bulan depan kami akan buka trainingnya sambil menunggu new normalnya seperti ini. Jadi kita tetap ikuti protokol. Nunggu new normal atau nunggu lab normal ini? Intinya kita ikutin protokol dulu lah sampai benar-benar bagus, karena kita akan mengadakan ya sedikit keramaian kan, beberapa orang kita kumpulkan. Gitu. Planningnya sih akhir bulan depan. Ya. Kita punya metode namanya Jayata Massage Therapy, berbasis dari kearifan lokal Indonesia, dan metodenya lebih banyak ke pijitan saraf. Jadi saraf-saraf. Jadi sebenarnya kalau orang mijit-mijit itu harus tahu tekniknya ya Mas Andik ya. Tidak asal mijit-mijit ya. Waktunya kalau sekali. Tapi kalau di rumah kan kadang-kadang Bu tolong pijitin ya, itu gimana itu? Iya betul. Jadi pijit itu ada pijit biasa, ada yang pijit memang sudah ada ilmunya. Ya. Baik. Jadi kalau di rumah hanya pijit biasa ya. Oles itu aja, itu sih nggak masalah. Asal penekanan jangan terlalu keras. Yang berbahaya adalah pada saat dilakukan penekanan yang keras, tetapi di situ sarafnya nggak kena atau malah yang radang ditekan, itu malah jadi bengkak. Beberapa kasus keseleo ya. Itu sebaiknya keseleonya itu jangan dipijat, itu akan menambah bengkaknya, karena kalau sudah keseleo terjadi peradangan di dalam. Jadi keseleo itu yang betul bukan dipijat tapi direposisi, dibetulin keseleonya dengan cara direposisi sendinya. Itu salah satu Jayata tekniknya. Home Therapy bisa ya? Insya Allah kami bisa membantu. Itu salah satu ilmu kami.
Itu salah satu metodenya. Jadi kita fahamkan dulu ilmu-ilmu seperti ini. Jangan sampai kalau misalnya kita tidak bisa, mendingan angkat tangan daripada menambah parahnya penyakit pasien. Jangan semuanya dihajar gitu. Perlu belajar dulu. Baik. Jadi tidak semua ya. Tidak semua penyakit bisa ditangani kalau memang secara teknis dan terapinya tidak dapat begitu ya. Betul. Dan yang menarik lagi dari Jayata Massage Therapy yang akan kita launching nanti itu adalah selain titik-titik saraf yang kena untuk pengobatan penyakit, efek relaksasi ke tubuh kita itu menjadi bagus lagi. Karena kita mengambil titik saraf, kemudian melancarkan peredaran darah, kemudian pijitannya sesuai dengan alur limfatik manusia atau alur limfe. Itu nyaman banget. Kalau penasaran, ya tinggal datang aja daftar gitu, pijit relaksasi Jayata seperti apa, dirasakan dulu gitu. Kebanyakan yang sudah merasakan pasti, Mas, saya ikut pelatihannya nanti. Kalau bisa sih nanti satu keluarga di rumah itu ada satu terapis atau tukang pijat yang pinter di situ. Supaya kalau kalau jadi tukang pijat itu capek gitu ya. itu betul. Itu kalau nggak tahu tekniknya. Oh begitu ya. Kalau ada tekniknya, tenaganya nggak ekstra sebenarnya. Ekstra, ya? Cuma kalau kita tahu titik-titik sarafnya, kita tidak usah mengeluarkan banyak tenaga sebenarnya. Ada tekniknya sendiri. Kalau misalnya cita-cita saya sih satu keluarga ada satu terapis. Jadi kalau misalnya ada anaknya demam, anaknya tinggal pijit dulu gitu. Jadi kalau misalnya masih dalam tahap awal langsung diperbaiki, insya Allah nggak akan sampai parah gitu. Atau yang capek-capek gitu kan, ada titik-titik sarafnya, aduh tanganku kok kesemutan. Ada titiknya di situ, ada titiknya. Nah itu bisa diperbaiki langsung. Kemudian ke depan lagi mungkin ini yang akan jadi cita-cita mungkin ya ke depan. Kalau misalnya antusiasmenya untuk belajar ilmu Jayata Massage Therapy ke depan bagus, seperti saya akan kepingin buka atau bikin aplikasi, Mas Uli. Aplikasi yang khusus ke massage. Tapi massage-nya beda gitu. Bukan massage yang seperti sekarang gitu, tapi massage-nya beda. Jadi seperti membuka lowongan pekerjaan kepada teman-teman semua gitu yang ingin menggeluti dunia seperti ini. Dan sebenarnya dunia seperti ini kalau digeluti nggak kalah dengan dunia pekerjaan jasa yang lain sebenarnya. Baik. Tinggal kerja kerasnya aja untuk ke sana gitu. Jadi Mas asik banget Andik, gitu. Intinya asik enjoy banget ya. Enjoy banget, enak banget. Senang ya. Senang banget pokoknya. Kalau istri sendiri emang terapis juga ini Mas Andik? Alhamdulillah kami suami istri perawat juga awalnya. Awalnya belajar terapisnya bareng gitu. Semuanya bareng, akhirnya ya satu visi, semuanya terapis akhirnya sekarang jadinya. Baik. Dan tim kami kami perawat berdua, terus yang Afat salah satunya adalah bidan. Jadi kalau ada konsultasi masalah kewanitaan, insya Allah terapis kami sudah menguasai karena backgroundnya sudah bidan. Seperti itu. Baik. Jadi istri Mas Andik sama Mas Andik sama ya, dalam frekuensi yang sama. Kemudian juga kalau saling memijit enggak, Mas Andik saya pengen dipijit sama istri juga. Ada juga enaknya sesama terapis itu seperti itu maksudnya. Jadi bisa gitu kan. Jadi memang idealnya di satu keluarga memang ada seorang terapis yang memang untuk keluarga sendiri gitu ya Mas Andik. Kalau misalnya anak atau istri ataupun apa yang lebih dekat dulu gitu ya. Alangkah baiknya kalau misalnya punya bayi, kalau ingin misalnya bayinya rewel, bisa mijit sendiri ibunya, itu kan ibunya bisa sendiri gitu. Masya Allah itu kalau di keluarga seperti itu. Kalau soal mijit itu emang pakai alat gitu, maksudnya pakai peluma apa namanya minyak atau sebaiknya? Gitu. Iya, sebaiknya pakai minyak, sebaiknya. Metode Jayata Massage Therapy memang pakai minyak. Pakai minyak ya? Ya, karena kadang-kadang minyaknya kan berbau atau apa begitu. Itu minyaknya kita baru ke minyaknya ke yang modern gitu, yang ke berbau spa seperti itu. Berbau spa ya? Iya, kayak aromaterapi gitu. Aroma cendana, aroma zaitun yang sudah ada parfumnya. Jadi pasiennya malah merasa nyaman. Betul. Dan tidak lengket gitu. Kadang-kadang kan sudah khusus. Bukan yang bau-bau menyengat seperti itu Mas Uli. Baik kan. Tapi untuk bawang sendiri tadi disebutkan ya, bawang lanang itu juga obat yang baik ya. Misalnya kalau untuk pijit-pijit dan sebagainya menggunakan minyak bawang gitu ada juga enggak Mas? Enggak, kami tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Murni yang kita tonjolkan adalah teknik pijatan sarafnya. Itu yang kita tonjolkan. Bagaimana tangan kita mengenai titik-titik saraf yang ada di seluruh tubuh kita. Itu yang
kita tonjolkan di ilmu kami yang akan kita launching nantinya, Mas Uli. Kalau di misalnya di kaki, kalau mau ada di pijit sama titik sarafnya kemudian teriak dan sebagainya, memang itu petanda begitu ya? Sarafnya tegang biasanya di situ. Sarafnya tegang. Ya, salah satu tanda terganggunya atau tidak biasanya sangat-sangat nyeri kalau hanya disentuh sedikit itu. Boleh nggak teriak kalau dipijit begitu? Ya, sebaiknya teriak, daripada berontak sebaiknya teriak. Oh gitu ya. Teriak saja, jangan berontak gitu ya. Kalau berontak malah lari-lari kakinya, nanti kan lebih baik teriak. Dan itu mungkin salah satu metode caranya sih, nggak langsung main ditekan langsung teriak gitu. Jadi ada caranya. Ada caranya. Kita lemasin dulu, pelan-pelan dulu. Baru kemudian ya bertahap, lama-lama dikerasin. Sehingga efek kalau bahasa Balikpapannya singkal, Mas Uli. Atau jarum. Itu tidak ada. Tapi kalau langsung main hajar pasti pulangnya singkal semua. Singkal semua ya. Ditanamkan kepada pasien atau yang mau dipijit itu relaksasi, maksudnya nyantai, jangan terlalu tegang dan sebagainya ya. Komunikasi sangat diperlukan. Bina hubungan saling percaya antara pasien dengan terapis. Itu yang perlu. Ini kalau ngomong-ngomong Jayata Home Therapy bukanya dari jam berapa ke jam berapa, kemudian apa yang dalam seminggu ada hari liburnya nih? Selama ini kami membuka layanan mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore itu sudah selesai. Dan karena antusiasmenya masih ramai, alhamdulillah kalau Allah ngasih kemudahan, itu harus reservasi dulu lewat WhatsApp. Karena kalau langsung datang, takutnya hari itu sudah penuh. Sudah penuh ya. Jadi kami observasinya lewat WhatsApp ini artinya ada komunikasi dulu atau jadi harus reservasi jadwal. Pak, saya mau reservasi dulu. Hari ini tanggal ini jam ini gitu. Kemana nih Mas Andi kalau untuk reservasi sendiri? Ke nomor WA ke 0853 5057 4117. Itu nomor kontak WA kami, kontak pendaftaran ataupun mau konsultasi dulu silahkan. Baik. Dan mohon maaf kalau responnya agak lambat, berarti kami sedang menerapi pasien. Oh begitu, pakai nomor ini ya. Tadi ulangin Mas Andi nomornya tadi. Nomor kontak personnya Jayata adalah 0853 5057 5057 ya. 4117. 4117. Baik. Jadi observasi dulu ya. Betul. Untuk mendapatkan seat atau tempat begitu ya. Karena khawatirnya padat ya, sehingga nggak kaget juga dalam waktu menunggu begitu ya. Iya betul, biar nggak menunggu. Jadi kalau misalnya apalagi masa-masa sekarang, kalau misalnya hanya dibuka, misalnya buka jam segini sampai jam segini silakan datang. Konsultasi di nomor ini mau nanya tentang penyakit ini boleh juga Mas? Boleh juga ya. Sampai perjalanan penyakitnya sampai diizinkan untuk datang begitu ya. Betul Mas Udi. Ini boleh. Ini hubungan secara emosional dengan pasien, misalnya Mas Andi lagi jalan-jalan, ketemu ini pasien saya dulu gitu. Gimana tuh Mas Andi? Kemarin kan saya disapa. Oh gitu. Ini kayaknya Mas Andi ini yang dulu itu yang kemarin saya terapi kan. Ya intinya kalau sudah sudah kenal gitu, seperti saudara sebenarnya kalau sudah saudara. Dan itu sebenarnya yang harus digalakkan ya oleh para terapis atau medis ataupun modern. Jangan seolah-olah kita dibutuhkan oleh pasien. Jadi sama-sama saling membutuhkan sebenarnya. Sehingga di situ ada jalinan batin antara pasien dan terapis. Seperti kalau ada pasien kan inginnya didengarkan dulu Mas Uli. Betul. Apa sih keluhannya dan sebagainya ya. Itu layanan konsultasi seperti itu jangan sampai dihilangkan. Jangan datang didengar lebih banyak yang ngomong, lebih banyak terapisnya daripada pasiennya, sementara pasiennya hanya ingin curhat yang dia rasakan gitu. Kadang didengarkan aja sudah seneng kadang kan. Dengarkan baru kita akan tahu perjalanan penyakit seperti apa. Baik. Kalau bukannya dari jam 8 hingga jam 17 ya. 17. Tapi untuk observasi 24 jam ya. Artinya iya silakan cuma aja low respon gitu karena memang harus kalau ada pasien yang ditangani dulu lambat ya responnya ya. Baik, tapi kalau sudah penanganannya bagus artinya sudah selesai akan langsung direspon ya. Seperti itu. Baik, untuk usia dari usia bayi ya Mas Andi ya sampai sepuh juga boleh ya. Dan soal penyakit-penyakit, semua penyakit insya Allah selama ada terapisnya insya Allah akan ditangani ya. Iya, betul. Ya, Mas Uli satu lagi, kalau misalnya ingin tahu tentang Jayata gitu, bisa dibuka aja di Facebook dan Instagram kami. Baik, itu di Facebook semua dan Instagram.
testimoni saya masukkan di situ yang jadi pasiennya itu tidak kita paksa untuk testimoni. Kebanyakan dari beliau sendiri, dari para pasiennya, Mas testimoni alhamdulillah Allah kasih kesembuhan di sini. Jadi di situ. Untuk Facebooknya di atas nama saya sendiri Andi Dwi Jaya. Di situ ada lambangnya Jayata, ada lambangnya tangan 5 warna ya, warna hijau toska, gitu kan, Jayata biru. Kalau di Instagram Jayata Masas. Jayata Masas ya. Itu sudah di situ, silakan di-follow, silakan diikuti. Info-info tentang Jayata Home Therapy semua saya share di situ. Baik. Kalau pasien sendiri datangnya dari mana nih Mas Andik? Apakah dari Balikpapan sendiri, dari luar Balikpapan, apakah boleh juga? Emang mayoritas dari Balikpapan. Mayoritas Balikpapan. Dan kan biasa dari omongan-omongan begitu. Betul. Ya. Paling jauh dari Nunukan. Paling jauh dari Nunukan, Berau, Samarinda sudah banyak, ya, sampai ke Handil, Penajam, Grogot. Sudah kemana-mana Mas. Sudah kemana-mana ya. Iya. Kalau ke Balikpapan, waduh nungguin ya. Harus nginap dulu, kemudian janjian untuk ketemu. Makanya reservasi dulu. Betul, gitu harus, kan. Nanti bisa disesuaikan seperti itu. Enak seperti itu. Saya kira metodenya lebih enak reservasi gitu daripada datang langsung. Betul. Nungguin di luar, nungguin pasien nungguin lama antrian. Kasian ya pasien juga begitu. Betul. Ya. Jadi ini penting ya mitra edisi ya, sehingga jalinan komunikasi juga bisa didapat sebelum ketemuan begitu ya. Betul. Dan juga insya Allah nggak numpuk di rumah terapi juga. Jadi pasien pulang datang, kelihatan nggak ada pasien seperti itu. Betul. Kalau untuk di Jayata Home Therapy ini memang pasien menunggu beberapa lama. Kalau dibuka kesempatan misalnya datang ternyata sudah ada pasien, ada 5 atau 4, itu gimana tuh? Emang sebaiknya menghubungi dulu kan, zaman sekarang kan hampir semua orang punya HP Mas. Dan itu yang harus kita gunakan atau kita kita pakai itulah untuk mengatur jam-jamnya. Mengatur jamnya. Kita akan mengatur jamnya pada saat komunikasi dengan misalnya WA dengan atau telepon dengan saya. Baik, sehingga lebih rileks juga. Jadi datangnya jam sesuai jam itulah. Betul. Datangnya. Jadi ibu dibuka dari jam untuk ibu 4 jam ke 5 jadwalnya ya. Jam 9, hari ini jam 9 ya, atau seperti itu. Atau untuk Bapak hari ini maaf penuh, jadi jadwal Bapak besok jam 10 atau minta jadwal lain silakan. Itu pasti jawaban seperti itu. Kalau jadi hari liburnya hari apa ini Mas Andi? Liburnya kami menyesuaikan. Jadi tapi Lebaran libur dong. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk hari normalnya misalnya hari Jumat libur atau gimana? Biasanya setengah hari gitu. Kan layanan via reservasi 24 jam via ya. HP, via WhatsApp gitu kan, reservasi jadwal. Kadang kami mengaturnya ini jam 1, jam 2 berarti paginya kami libur setengah harinya. Biasanya seperti itu. Kecuali yang urgent, yang urgent itu biasanya saya kasih waktunya malam. Urgent misalnya tiba-tiba kesleo. Kalau kesleo kan butuh nggak mau penanganan ya, cepat ya. Kesleo untuk pembentulan atau tiba-tiba saraf kejepit sampai nggak bisa bangun. Dan itu kalau mendadak. Sudah begitu tuh Mas Andi datang ke rumah atau gimana? Kalau masih bisa atur jarak nggak terlalu jauh banget gitu, ya insya Allah bisa. Tapi kalau jauh ya sabar dulu lah, besok aja datang gitu. Begitu. Kan jadi memang penyesuaian waktu ya yang juga penting ya untuk memudahkan pasien juga ya. Betul. Diberikan penanganan ya. Dan memang Mas Andik dan istri memang backgroundnya medis ya, sehingga insya Allah dalam hal-hal yang higienis insya Allah dapat, dan juga terapisnya juga selalu update ya, untuk ilmunya. Dan kedepannya tadi Mas Andi pengen cita-cita apa nih untuk Jayata Home Therapy ya, selain ada message tadi ya. Jayata Home Therapy kedepannya tidak hanya menjadi rumah terapi tunggal di Balikpapan. Ya, kami kepingin mencetak generasi penerus menjadi seorang terapis. Jadi manfaat akan mengembangkan atau membudayakan pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal Indonesia. Itu akan coba kami kembangkan. Kami ingin generasi mudanya tertarik gitu kan, dengan kita kemas sedemikian rupa, semodern mungkin, supaya mereka tidak menganggap kita kuno gitu, hanya mengandalkan sugesti. Baik. Karena memang kita akui pengobatan tradisional dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau belajar, hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan
dari kesyirikan. Itu yang menodai pengobatan-pengobatan tradisional, sehingga beberapa elemen masyarakat tidak mau ke pengobatan tradisional. Pasti, wah ini pasti ada itu, pasti nggak mungkin penyakit itu bisa disembuhkan, enak sekali ya. Baik. Padahal di situ ada ilmunya. Kalau makanya saya ingin share, ingin edukasi gitu, lebih ke edukasi nantinya. Nah kalau soal bayaran Mas Andi, nyebutnya seperti apa sih? Iya, ada yang bilang bayaran, ada yang tarif, ada yang mahar, ada apa? Oh gitu ya. Banyak. Kalau Mas Andi sendiri nyebutnya apa ini? Iya. Kalau untuk Jayata Home Therapy itu nggak ada sebutan sih. Nggak ada sebutan. Jadi intinya maunya pasien aja ya. Ini harus ada akad. Akad ya. Jadi akad itu di awal ya. Akad itu di awal. Kalau nggak, biasanya pasien pasti nanya. Pasti tanya ya. Pasti tanya. Berapa sih Mas Andi? Dan namanya bayarnya? Masalah bayaran atau masalah tarif itu namanya akad, itu harus ada. Jadi kami menerima saran beberapa ustadz ya, bahwa ini termasuk layanan bisnis jasa dan harus ada tarifnya. Tidak boleh tidak boleh bilang seikhlasnya. Kalau seikhlasnya kan nanti kata ustadz tersebut, tergantungan. Iya betul. Saya seikhlasnya segini, kalau antum segini kan beda. Jadi kalau seikhlasnya itu, menurut cerita ustadz sebelum saya buka rumah terapi ini Mas Uli, betul. Ada dua kemungkinan. Kalau pasiennya ngasihnya terlalu banyak, pasiennya akan keberatan. Wah ini banyak sekali, terlalu banyak kayaknya. Betul. Ataupun kalau terlalu sedikit, sementara kasusnya kasus yang parah, pasti terapisnya, wah masa parah gini saya dikasih seperti ini. Daripada seperti itu gerundel-gerundel di belakang nggak karuan, mendingan ditetapkan tarif terapi. Di tempat kami beragam, tergantung layanannya. Baik, Untuk pengobatan penyakit range-nya itu 200 sampai 300 ribu. 200 sampai 300 ribu ya. Maksimal 300 ribu, tergantung tingkat keparahan. Kemudian kalau ke pijat relaksasi Jayatanya itu 150 ribu. Tapi kalau pijat relaksasi plus bekam itu 200 ribu aja Mas Uli. Sudah dibekam, dipijat juga? Pijat relaksasi, udah enak, udah lemas badannya, kita bekam terakhirnya. Itu paket lengkap dan paket maintenance-nya para pasien yang sudah alhamdulillah sembuh untuk pencegahan penyakit per bulan sekali, pasti pilih paket yang itu. Pijat relaksasi plus bekam. Kemudian kalau bekam aja itu kita kasih bonus pijat relaksasi setengah badan itu 150 ribu. Pijit bayi 100 ribu, pijit bayi. Pijit bayi 100 ribu ya. Kalau pijit vitalitas ataupun kesuburan itu 200 ribu. Baik. Ya, range-nya seperti itu, kita mainnya seperti itu. Ini memudahkan kita juga, range-nya sekian, sehingga kedua belah pihak ya. Betul. Tidak sama-sama sama-sama enak juga didapat gitu ya. Dan akadnya didapat juga insya Allah menyenangkan kedua belah pihak ya. Terus satu lagi Mas Uli, kalau misalnya ada para pasien yang mungkin tidak mampu gitu, tinggal ngomong aja, jangan sungkan-sungkan gitu ya. Begitu. Kami di sini bukan tempat yang harus fix segitu gitu kan. Kita sering banget menolong atau mendiskon para pasien yang memang dirasa tidak mampu tapi ingin berobat. Baik. Kalau ada pasien yang berlebihan, gitu. Segitu aja Mas Andi gitu ya. Kalau itu akan langsung diganti sama Allah itu. Baik. Itulah salah satu sedekah-sedekah kami di situ. Jadi mohon kejujurannya, nggak usah sungkan gitu. Karena kalau nggak ditentukan tarif juga ya seperti tadi itu. Bingung ya. Iya, betul berapa ini. Betul. Orang-orang pasti bertanya-tanya berapa sih, jadi mahal kah ini kah gitu ya. Sehingga kalau ditentukan tarif begitu, kedua belah pihak insya Allah tidak ada yang terjolimi gitu ya. Semua sama-sama enak dan juga diberikan jasa atau pelayanan yang maksimal insya Allah. Baik, terakhir ini Mas Andi untuk pendengar Mitra EDC ya, terkait dengan Jayata Home Therapy. Apa yang ingin disampaikan ke pendengar Mitra EDC terkait juga dengan kesehatan ya, bagaimana cara menjaganya, bagaimana pencegahan dini, dan juga bagaimana cara kita terpola sehingga kita tetap sehat gitu. Mitra EDC yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan untuk intinya mencegah atau merawat tubuh kita supaya bertahan tetap sehat seperti itu. Jadi ada 3 pola yang harus kita atur dalam hidup kita terkait dengan kesehatan kita. Yang pertama adalah pola aktivitas. Tolong sempatkan olahraga. Baik. Kemudian pola pikiran, bukan menghindari stres, tapi manajemen stres. Perbanyak ibadah di situ supaya hatinya kuat. Karena manusia tidak akan lepas dari masalah.
Orang yang semakin stresornya meningkat, ketika stresornya tinggi, ada penyakit kecil aja, itu akan cepat besarnya, cepat berkembang penyakitnya. Baik. Jadi, yang ketiga, pola yang tadi itu pola aktivitas, pola pikiran. Yang ketiga adalah pola makan. Pola makan ya. Tolong jaga Kadang-kadang pola suka makan banyak-banyak. Iya. Berlebihan. Intinya ya. kalau masalah makanan, saya yakin mitra edisi semua udah tahu semua lah, yang sehat yang mana, yang nggak sehat yang mana. Ketiga pola ini yang perlu kita seimbangkan dalam hidup kita, termasuk saya sendiri. Ini ngomong kepada diri saya sendiri, karena manusia itu lemah. Baik, ini selalu diingatkan. Dan selalu optimis kalau dalam keadaan sakit, Allah sudah menyiapkan obatnya sebenarnya. Cuma kita memang disuruh sabar dan ikhtiar terus. Itu sudah jelas. Saya mengutip hadis dari Imam Bukhari, ya, dari Imam Bukhari, dari Atta, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu syifaan." Artinya, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia menurunkan obat untuknya. Jadi itu sebagai motivasi mitra edisi semua, bahwa semua penyakit yang kita derita itu pasti ada obatnya, tinggal kita sabar dan ikhtiar untuk mencari obat tersebut. Seperti itu. Baik, barakallah, alhamdulillah ya. Baik, mitra edisi demikian ya bincang-bincang kita bersama Jayata Home Therapy ya, bersama Mas Andik, owner dari Jayata Home Therapy. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena waktunya juga ya Mas Andik ya. Kapan-kapan kita undang lagi ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berbagi kepada mitra edisi, dan terutama buat mitra edisi yang ingin jalan-jalan juga ya ke Jayata Home Therapy, boleh ya Mas Andik ya. Boleh lihat-lihat, ataupun kalau ada keluhan sakit silakan. Tapi WA dulu ya, observasi dulu ya. Sebaiknya seperti itu ya, sehingga mudah dilayani. Mas Andik, jazakallah sudah hadir di studio kami, dan sukses selalu untuk Jayata Home Therapy ya. Kita doakan moga-moga bermanfaat buat umat. Amin. Baik, alhamdulillah. Demikian mitra edisi bincang-bincang kita dengan owner Jayata Home Therapy, Mas Andik. Jumpa lagi kita di lain waktu dan kesempatan di IDC Inspirasi Bisnis. Saya Uli Abdurrahman dan kru yang bertugas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra edisi, demikian Anda telah mendengarkan Talkshow Inspirasi Bisnis. Ikuti kembali Talkshow ini pekan depan, dan tetaplah di Radio Edisi FM untuk mengikuti acara selanjutnya.